Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi, NPM 091058022160, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Mata kuliah Pendidikan Psikologi dan Bimbingan Konseling. Pengertian ilmu psikologi. Psikologi pendidikan terdiri dari kata psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari kata psai yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa dan ilmu jiwa. Maka psikologi merupakan kajian ilmu mengenai tingkah laku dan proses mental. Sedangkan psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari aktivitas dan tingkah laku manusia dalam proses mental dan yang terjadi dalam proses pendidikan. Sehingga dengan adanya ilmu psikologi pendidikan, maka akan membantu kegiatan belajar mengajar menjadi lancar dan sesuai dengan tujuan. Guru akan memahami dan tahu bagaimana cara mendidik siswa-siswinya sesuai dengan tahap perkembangannya. Sehingga yang terjadi sebelum ilmu psikologi memasuki dunia pendidikan, orang beranggapan bahwa penguasaan mengenai bahan pelajaran yang akan diberikan merupakan satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang guru. Sebagai guru atau calon guru, sebaiknya kita tidak hanya menguasai materi pelajaran saja, akan tetapi juga harus bisa mengolah sekolah dan mempunyai pengetahuan pelengkap seperti psikologi pendidikan, agar mengetahui minat dan kebutuhan yang sesuai pada tahap perkembangan siswanya. Walaupun belum pernah mempelajari psikologi pendidikan, guru bisa mengajar dengan menggunakan insting dan pengalamannya mengenai tindakan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi permasalahan, dan akan lebih baik lagi bila ditunjang dengan pengetahuan mengenai psikologi pendidikan yang bisa diperoleh dari vari perpustakaan, website, seminar, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka setiap pendidik harus dapat mengerti dan memahami keadaan jiwa setiap peserta didik agar melalui pemahaman tersebut, pendidik dapat mengukur kemampuan dan tingkat pemahaman peserta didik agar setiap pembelajaran yang berlangsung berjalan dengan efektif. Ada 10 macam kegiatan pendidikan yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologi, yaitu: pertama, seleksi penerimaan siswa baru, 2, perencanaan pendidikan, 3, penyusunan kurikulum, 4, penelitian kependidikan, 5, administrasi kependidikan, 6, pemilihan materi pelajaran, 7, interaksi belajar, 8, pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan, 9, metodologi belajar, 10, pengukuran dan evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Memahami peran psikologi pendidikan. Penyertaan pendidikan dalam usaha pembangunan di berbagai bidang jelas diperlukan. Stimulasi dan penyertaan upaya pendidikan pada masyarakat yang sedang membangun ternyata membuka hasil yang memuaskan di dalam mengatasi persoalan, baik itu persoalan di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun sosial budaya. Posisi pendidikan adalah posisi yang sentral dan universal, yang mutlak ada dan diperhatikan secara khusus, karena ujung tombak akan setiap kebijakan keputusan yang akan diambil suatu pribadi atau instansi akhirnya harus ditentukan kembali kepada tingkat tinggi rendahnya pengetahuan yang telah diperoleh seseorang, dan juga kepada para pendidik, di mana para pendidik dituntut untuk memberikan perhatian sebesar-besarnya bagi multi pendidikan. Tugas seorang pendidik tidak hanya terletak pada penyiapan bahan pengajaran dan pengujiannya, tetapi meliputi juga perencanaan dan pengarahan evaluasi belajar dan kegiatan mahasiswa, seperti membentuk kepribadian pendidik, prestasi belajar, mengetahui situasi, emosi, dan mengembangkan motivasi belajar. Dari hal ini, maka tujuan psikologi pendidikan merupakan alat bantu yang penting untuk dijadikan segala dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik, konselor, dan juga tenaga kerja profesional kependidikan lainnya dalam mengelola proses belajar mengajar. Itu saja video dari saya. Terima kasih.